Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan matematika peminatan kelas 12. Kali ini kita akan mempelajari tentang distribusi normal. Nah, sebelum masuk ke materi distribusi normal, kita harus mengingat kembali tentang distribusi binomial dengan integral dan lain-lain. Di sini yang harus dipelajarin KD-nya yaitu menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data distribusi normal. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulan. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Pertama yaitu dari bab 2 tentang distribusi normal atau KD 3.5 3.6 menjelaskan tentang distribusi normal. Saya bagi 3. Yang pertama yaitu dasar statistika dan peluang, variabel acak kontinu, kemudian distribusi normal itu sendiri, selanjutnya yaitu uji hipotesis. Nanti ketiga-tiganya kita akan membahas semuanya sesuai dengan video-video yang ada. Kali ini kita akan membahas tentang dasar statistika dan peluang variabel acak kontinu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ya. Dasar statistika dan peluang tentang variabel acak kontinu. Nah, sebelumnya yang saya sudah sampaikan bahwa variabel acak kontinu itu nanti bisa diaplikasikan atau lebih dijelaskan di perguruan tinggi. Tetapi di sini sudah akan dibahas secara dasarnya. Jadi yang sebelumnya kalian mempelajari peluang variabel acak diskrit, sekarang ke peluang variabel acak kontinu untuk menuju ke distribusi normal. Nah, kita harus tahu nih pengertian populasi, sampel, dan data. Apa itu populasi? Populasi adalah himpunan dari seluruh objek yang mempunyai karakteristik yang sama untuk dijadikan sasaran penelitian. Intinya mempunyai karakteristik yang sama seperti apa? Contoh, seluruh siswa SMA negeri A di kota X. Nah, di situ salah satunya adalah seluruh siswa. Berarti seluruh siswa mempunyai karakteristik dari umurnya pasti ada batasan dari umur berapa sampai umur berapa. Kemudian dia berseragam, dia adalah siswa di SMA tersebut. Nah, itu adalah sebuah populasi yang memiliki karakteristik yang sama yang bisa dijadikan objek penelitian. Jadi apa yang akan diteliti? Banyak, bisa nilai ulangan harian, bisa tinggi badan, bisa umur, dan selanjutnya. Kita lanjutkan, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Nah, yang dimaksud dari bagian dari populasi berarti bagian comotannya gitu ya. Sampel itu bagian dari populasi. Seperti apa? Contoh, dari seluruh siswa berarti saya mengambil misalkan kelas 12 IPA 1 dan 12 IPA 2 untuk dijadikan sebuah penelitian. Nah, itu adalah bagian dari populasi. Jadi tidak semua yang diambil tapi sampelnya saja. Oke, kemudian data adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Nah, sebuah data ini adalah data yang akan dijadikan penelitian. Kita akan mengumpulkan data apa sih? Nah, itu adalah sebuah penelitian. Nanti kalian lebih jelasnya akan mendalam ketika kalian di perguruan tinggi melakukan penelitian atau melakukan tugas skripsi. Nah, data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data yang diperoleh dari hasil pengamatan sifat suatu objek. Berarti biasanya berdasarkan wawancara bisa, pengamatan, data tentang golongan darah, contohnya ya, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Kemudian data kuantitatif, data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang bersifat numerik. Nah, berarti yang bersifat numerik.
Jadi ada hasil pengukuran, contoh tinggi badan, jumlah uang saku, nilai ulangan, dan selanjutnya. Kita lanjutkan. Oke, distribusi peluang variabel acak kontinu. Nah, ini kita masuk ke kontinu. Variabel acak kontinu berupa interval bilangan pada garis bilangan real. Masih ingat ya, variabel acak diskrit itu berupa bilangan bulat. Kalau kontinu berarti bilangan real. Selanjutnya, fungsi peluang pada variabel acak kontinu X, di mana X sedemikian hingga X itu dari A sampai B, di mana X bilangan real. Bentuk umumnya ini ya, P peluang, X itu C sampai D, artinya itu batasnya, berarti kita mengingat lagi tentang integral. Bagaimana kita menentukan integral? Silakan kalian buka lagi buku catatan kalian materi integral di kelas 11. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi peluang fx sebagai berikut. Fx sama dengan x plus 1 per 4 untuk x dari 0 sampai 2, dimana tentukan nilai x yang lain untuk 0 untuk x yang lain. Tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Nah, tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Kalian harus ingat, nilai peluang itu paling banyak atau paling tinggi adalah 1, paling kecil adalah 0. Berarti kalau nilainya dari batasan 0 sampai 2 pasti hasilnya 1, karena fungsi peluang itu maksimal 1. Yang B, tentukan nilai peluang Px kurang dari sama dengan 1. C, tentukan nilai peluang Px lebih dari 1. Yang pertama, kita anggap saja integral 0 dari 2 x plus 1 per 4 dx sama dengan, nah ini kan artinya 4 itu dipindah ke depan, 1 per 4 integral dari 0 dari kedua x plus 1 dx. Nah ini namanya integral tentu karena ada batasnya 0 sampai 2. Kita lanjutkan, seperempat. Nah, integral dari x adalah setengah x kuadrat, integral dari 1 adalah x, dimana batasnya kita tulis 0 sampai 2. Selanjutnya kita substitusikan bahwa nilai 2 kita substitusikan ke x. Jadi setengah kali 2 kuadrat ditambah 2, jangan lupa dikurangin. Yang bawah 0 ini kita substitusikan kembali. Setengah kali 0 kuadrat tambah 0. Hasilnya adalah 1 per 4, 2 ditambah 2 dikurangi 0 tambah 0. Sama dengan 1 per 4 kali 4 adalah 1. Nah, kita sudah membuktikan atau menunjukkan bahwa fx itu merupakan fungsi peluang, berarti terbukti ya kan? Kita sudah menunjukkan karena hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjutkan. Distribusi normal ya, karena kita masih dalam bab distribusi normal. Yang B, Px kurang dari sama dengan 1 itu artinya apa? Tadi batasnya kan batasnya itu kan 0 sampai 2. Berarti kalau kurang dari sama dengan 1 artinya 0 sampai 1. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, integral 0 sampai 1 x plus 1 per 4 dx. Nah, seperempatnya kita keluarkan lagi. Integral 0 sampai 1 x plus 1 dx 1 per 4 kali setengah x kuadrat plus x, dimana batasnya 0 sampai 1. Kita lanjutkan, 1 per 4 kita substitusikan, setengah kali 1 kuadrat tambah 1 dikurangi setengah kali 0 kuadrat tambah 0. Kita menghasilkan 1 per 4 setengah tambah 1 dikurangi 0 per 0, yaitu 1/4 dikali 3 per 2. Hasilnya adalah 3 per 8. Sangat jelas ya. Untuk kita menjawab permasalahan B, berarti kita harus menguasai integral lagi nih, kembali materi integral. Kemudian yang C, Px lebih dari 1, berarti X itu mulai dari berapa? Karena di sini 1 itu tidak ada tanda sama dengan, tetap ditulis. Karena apa? Artinya X lebih dari 1 itu bisa 1,12 karena tidak ada keterangan bahwa ini adalah bilangan bulat. Jadi kita mulai dari 1 sampai 2. Seperti tadi, 1/4 integral dari x plus 1 adalah setengah x kuadrat plus x, dimana batasnya 1 sampai 2. Dilanjutkan 1 per 4 setengah kali 2 kuadrat tambah 2 adalah 2, tambah 2 dikurangi setengah kali 1 adalah setengah ditambah 1.
akan menghasilkan 1/4 kali 5/2. Hasilnya adalah 5/8. Sangat jelas ya. Ini sangat mudah sekali untuk materi integral yang masih dasar, karena nanti kita akan fokusnya ke distribusi normalnya. Jadi nanti kita bisa latihan soal tentang distribusi normal. Oke, kita lanjutkan contoh kedua. Diketahui fungsi peluang fx sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 1 per k terdefinisi untuk, artinya terdefinisi untuk, artinya x-nya mulai dari min 3 sampai 3. Oke, tentukan nilai k, tentukan nilai peluang p min 1 sampai 2. Kita lanjutkan ya. A, fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per k. Berarti kita cari integralnya dulu, min 3 sampai 3 ya. Integral min 3 sampai 3 fx dx sama dengan 1 loh. Bu, kenapa itu 1? Karena 1 adalah nilai maksimal atau nilai maksimum peluang. Karena di sini adalah fungsi peluang, berarti hasilnya kalau kita integralkan fx-nya pasti hasilnya 1. Untuk mencari k berarti kita minta bantuan sama 1. Oke, min 3 x kuadrat min 1 per k diintegralin dari min 3 ke 3. Dx sama dengan 1 1/k min 3 sampai 3 x kuadrat min 1 dx. Oke, kita integral, hasilnya adalah 1/k. 1/3 x pangkat 3 dikurangi x, dimana min 3 sampai 3 ya. Batasnya ini integral tentu. Kemudian substitusikan, hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 min x. Batas min 3 sampai 3. K-nya kita kalikan silang, jadi 1/k k kali 1 berarti k. Ya. 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 3. Dikurangi 1/3 kali negatif 3 pangkat 3 dikurangi min 3. Nah, harusnya kalian sudah lebih menguasai nih integralnya. 9 dikurangi 3 dikurangi min 9 ditambah 3 sama dengan k. K sama dengan 11. Ya, itu ya. Untuk yang B, silakan dicoba terlebih dahulu, dicoba sendiri. Untuk P-nya batasnya min 1 sampai 2. Oke. Jelas ya, sangat jelas. Kalian bisa mengulang-ulang contoh soal ini di video ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.